Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Oktaviana dari kelas 2A dari Poltekkes Kemenkes Padang jurusan D3 Keperawatan Solo akan mempresentasikan tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Uripni 2003 mengemukakan komunikasi terapeutik ini akan menjadi efektif hanya melalui penggunaan dan latihan yang sering. Artinya, dengan melatih diri menggunakan komunikasi yang bersifat terapeutik akan meningkatkan kepekaan diri kita akan perasaan orang lain, khususnya klien. Selain itu, dalam komunikasi terapeutik, diri kita akan terlatih mengerti akan keinginan yang dibutuhkan oleh klien. Teknik menjalin hubungan dengan klien ada dua, yaitu yang pertama, semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pasien. Kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi, maupun masukan. Aryani 2018 mengemukakan teknik komunikasi terapeutik yaitu sebagai berikut. A. Teknik yang memungkinkan pasien untuk mengatur kecepatan. Pertama, menawarkan atau offering self, yaitu seperti perawat tersedia secara fisik dan emosional. Contohnya, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Menunjukkan kesediaan perawat atau niat untuk membantu. Contohnya, ayo. Selanjutnya, kehadiran perawat semakin meyakinkan. Contohnya, Selanjutnya, pasien untuk melanjutkan menunjukkan perhatian dan minat perawat. Contohnya, kepala mengangguk. 2. Keterbukaan atau broad opening, yaitu dorongan pasien untuk memilih topik untuk diskusi. Contohnya, apa yang ingin Anda bicarakan? Selanjutnya, menunjukkan penghormatan terhadap pikiran pasien. Contohnya, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang itu? Selanjutnya, menekankan pentingnya kebutuhan pasien. Contohnya, bagaimana keadaannya? 3. Silence, yaitu memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Selanjutnya, dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan kontak mata yang tepat. Kemudian, menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan pasien. Contohnya, memperkerjakan perilaku yang ada. Selanjutnya, membantu struktur dan kecepatan interaksi dan memberikan rasa hormat dan penerimaan. 4. Komentar terbuka, yaitu kalimat yang belum selesai yang memungkinkan meminta pasien untuk melanjutkan. Contohnya, ceritakan tentang kesakitan Anda. Sebagai ganti dari pertanyaan, apakah Anda sedang merasakan sakit? Kemudian, pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan satu kata. Contohnya, ceritakan tentang keluarga Anda daripada berapa banyak Anda miliki anak. Selanjutnya, memungkinkan pasien menentukan konten yang relevan. 5. Refleksi, berfokus pada isi pesan dan perasaan pasien. Contohnya, pasien, apa menurut Anda? Sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya. Kemudian, mengulangi kata-kata terakhir pasien untuk ekspresi lebih lanjut. Contohnya, perawat, apa pendapatmu tentang itu? Kemudian, mengomunikasikan minat perawat. Contohnya, pasien, mungkin saya harus, tapi obat itu membuatku dengan sangat menangis dan gelisah. Terakhir, memungkinkan pasien mengetahui bahwa perawat secara aktif mendengar. Contohnya, perawat, Anda kedengaran agak gelisah sekarang. 6. Restating, mengulang atau parafrase pasien ide utama. Contohnya, pasien, saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan hal ini, tapi dia tidak mendengarkan saya. Kemudian, menunjukkan perawat sedang mendengarkan obat pasien. Selanjutnya, mendorong dialog lebih lanjut dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan atau menguraikan. Contohnya, perawat,
Kedengarannya seperti Anda sangat marah padanya. B. Teknik yang berfokus pada pasien dengan merespon isyarat verbal, paraverbal, dan nonverbal. Pertama, exploring. Upaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien. Contohnya, ceritakan lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak melakukannya minum obat Anda. Kemudian, mengidentifikasi pola atau tema. Contohnya, bisakah Anda memberitahu saya tentang salah satu waktu ketika Anda merasakan sangat kesal? 2. Rekognisi. Perawat menunjukkan isyarat yang teramati kepada pasien. Contohnya, saya melihat bahwa Anda menjadi malu saat saya melihat ada beberapa foto bayi baru itu. 3. Memfokuskan. Pertanyaan atau pernyataan yang membantu dan membantu pasien mengembangkan atau mengembangkan gagasan, mengarahkan percakapan ke topik utama. Contohnya, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan Anda bilang Anda sangat mual. 4. Mengarahkan. Komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keinginan perawat. Contohnya, pasien, mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui seorang spesialis. Perawat, apa yang membuat mereka mengatakan hal itu kepada Anda? Atau kapan Anda mengatakan ini? 5. Verbalisasi tersirat. Itu upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal. C. Teknik yang mendorong pasien untuk melakukan beberapa perubahan. Pertama, mengkonfrontasi, yaitu tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan pasien. Dorong pasien untuk mengenali area potensial. Contohnya, pasien, saya sangat marah kepadanya, dinyatakan sambil tersenyum. Perawat, Anda bilang Anda marah, namun Anda tersenyum. Kedua, batasi pengaturan, yaitu menyatakan harapan untuk perilaku yang tepat, menetapkan parameter perilaku. Contohnya, perawat, sepertinya Anda merasa tidak yakin bagaimana caranya berperilaku sekarang. Pasien, apa maksudmu? Perawat, baiklah, Anda banyak bertanya kepada saya secara pertanyaan pribadi. Alasan Anda berada di sini adalah karena Anda memiliki beberapa masalah kesehatan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Memberitahu saya lebih jelas apa yang membawamu kemari ke klinik. Sekianlah presentasi dari saya.